Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2791, Kekuatan dan Wilayah Abi. Neraka jauh dari kata mudah. Neraka mengerikan, bahkan bagi penghuninya yang paling kuat sekalipun. Karena ukurannya yang sangat besar, sekadar mengetahui keberadaan seseorang di suatu tempat di neraka tidak berarti apa-apa. Mencari apapun di alam ini sama saja dengan mencari sebutir pasir di padang pasir yang luas, tugas yang hampir mustahil. 2 tahun telah berlalu sejak Minos dan kelompoknya mengetahui tentang situasi aneh Abi dan Kava telah memerintahkan mereka untuk bersiap mengambil alih wilayah yang akan hilang dari Abi di masa. Itu adalah 2 tahun pergerakan yang intens oleh kelompok seperti Kava, tetapi meskipun begitu, berita tentang pertempuran antara iblis tidak mengalir melalui wilayah neraka yang luas. Namun, berita tentang beberapa kelompok seperti Kava yang sedang bergerak telah menyebar, meningkatkan iklim ketegangan dan jumlah pemburu yang bergerak. Di tengah semua ini, Minos dan orang-orangnya telah memasuki wilayah Abi dan, setelah berbulan-bulan mencari, menemukan sesuatu. Saat ini, Minos dan orang-orangnya sedang mengikuti jejak hitam yang dihasilkan oleh kemampuan di mahkotanya. Setelah memasuki wilayah kekuasaan Abi dan mempelajarinya, Minos akhirnya menemukan sesuatu yang ia pikir sebagai tanda dari istrinya. Kini kelompoknya mulai mengikuti jejaknya, sedikit demi sedikit mendekati wilayah yang diselimuti kegelapan, wilayah di luar wilayah kekuasaannya. Minos berada di depan kelompok itu, ekspresi di wajahnya tegas, karena dia merasakan suatu kekuatan yang mulai membuatnya merinding. Apa yang sedang dia coba? Tanya Ruth, karena dia semakin khawatir dengan sensasi mengganggu yang sedang dirasakannya. Apa yang dia inginkan dengan meninggalkan wilayahmu? Bukankah lebih baik jika dia tetap tinggal di sana? Tanya manusia berambut hitam itu. Minos tidak perlu menjawab ketika Gloria, orang pertama yang mendapatkan wilayah kekuasaannya sendiri di neraka, memberitahu Ruth, sebenarnya, tidak juga. Tetap berada di wilayah kekuasaanmu ada keuntungannya. Namun, hal yang sama berlaku untuk menjelajahi wilayah luar. Abi mungkin sedang mencari wilayah kekuasaan baru dan memperluas wilayah kekuasaannya sendiri. Itulah yang kupercaya sedang dilakukannya, kata Minos pelan, membayangkan itu sebagai bagian dari strateginya untuk menemukannya. Dia mungkin mengira akan menemukanku kalau dia sudah sukses. Cih, dia hanya kehilangan sedikit kendali dan menjadi terlalu besar. Minos tertawa getir, tetapi dia merasa mereka akhirnya akan menemukannya hari ini. Mereka telah mencari tanda-tandanya selama berbulan-bulan dan bahkan telah menjelajah ke wilayah yang berdekatan dengan wilayahnya. Sekarang dia telah memperoleh 8 roda reinkarnasi lainnya secara langsung dan 3 lainnya secara tidak langsung melalui Gloria dan Ruth. Gloria memiliki 2, sementara Ruth memiliki roda reinkarnasi di wilayah kekuasaannya. Berkat kemajuan di wilayah neraka ini, kelompok itu menjadi lebih kuat, dengan Ruth yang telah mencapai level 119 dan Gloria level 118. Sedangkan Minos, ia mendekati level 121. Ia yakin ia dapat maju lebih cepat dengan memberi lebih banyak kesempatan kepada para wanitanya. Ruth memikirkan saudara perempuannya di harem, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Abi sejak memasuki dimensi ini. Apakah dia memperluas wilayah kekuasaannya? Itu akan sangat mengesankan, harus kukatakan. Sulit untuk memperkirakannya, wilayah kekuasaannya terlalu luas untukku merasakan adanya perkembangan. Minos menjawab, juga penasaran tentang hal itu. Ngomong-ngomong, kenapa Abi bisa melakukan hal seperti itu? Aku ragu dia baru saja mengalahkan True Celestial yang tidak waspada seperti yang diyakini banyak orang. Ruth melanjutkan topik itu saat kelompok mereka maju, yang sekarang dikelilingi oleh awan hitam, hampir tidak dapat melihat lebih dari beberapa puluh meter dari mereka. Medan tempat mereka berada sekarang mengingatkan mereka pada tempat di mana mereka memasuki neraka, tempat makhluk-makhluk batu telah mencoba menyerang mereka sebelumnya, saat mereka masih di Uzira. Hari ini mereka tahu bahwa makhluk-makhluk itu sebenarnya adalah antek-antek Kava yang mencari murid baru untuknya. Sebuah jebakan, begitulah istilahnya. Minos menjawab keraguan Ruth, setuju dengannya. Menurutku dia juga tidak memukul siapapun. Kurasa Kava dan iblis lainnya mungkin lebih baik jika menyimpan kebenaran untuk diri mereka sendiri. Tapi kita baru akan benar-benar mengetahui kebenarannya saat kita berbicara langsung dengannya. Yang bisa kubayangkan adalah ini mungkin terkait dengan panggilan yang dia rasakan sebelumnya. Kelompok itu berhenti berbicara setelah kata-kata terakhirnya, masuk sedikit demi sedikit untuk melihat kabut hitam berkurang kepadatannya. Sementara aura menakutkan dari beberapa saat yang lalu tampaknya menahan mereka. Saat mereka maju, dengan kecepatan yang sama seperti beberapa saat yang lalu. Masih mengikuti jejak kegelapan di tanah, ketiganya dan bawahan Minos lainnya yang bepergian dalam kelompok melihat lautan mayat di depan, yang memaksa mereka untuk berhenti. Itu, Gloria membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengungkapkan pikirannya, karena belum pernah melihat mayat hidup dalam jumlah sebanyak itu sebelumnya. Mereka bukan sekedar sejumlah besar mayat hidup.
Tetapi suatu kelompok yang terdiri dari makhluk-makhluk dengan kultivasi yang berbeda-beda, dari yang terlemah, yaitu Supremes yang baru dipromosikan, hingga yang terkuat, yaitu True Celestials tingkat rendah. Ketika mereka berhenti untuk mengamati gerombolan jahat ini, para mayat hidup yang bergerak perlahan dalam lingkaran di sekitar area itu memperhatikan mereka. Masing-masing makhluk ini menoleh ke arah mereka dengan mata apatis. Kalian butuh waktu. Sebuah suara yang sangat dikenal oleh ketiga penduduk asli dunia spiritual, menarik perhatian mereka ke tengah lautan makhluk. Ketiganya melihat singgasana hitam yang dibawa oleh selusin mayat hidup, berdiri di area menghadap mereka. Dengan seorang wanita cantik berambut biru dan mahkota hitam di kepalanya sedang mengawasi mereka. Di samping wanita ini terdapat beberapa penjaga neraka paling aneh yang pernah dilihat Minos, sementara kultivasi iblis di hadapan mereka tak dapat tidak menarik perhatiannya. Level 120. Aku tak tahu apakah harus terkesan karena kau berhasil menyusulku atau kecewa melihat iblis tingkat 12. Minos menyunggingkan senyum lebar di wajahnya saat melihat istri pertamanya yang dicintainya. Abi, dia membuka mulutnya setelah beberapa saat, melihat sebuah jalan terbuka di antara mayat hidup agar kelompoknya bisa mengikuti ke arahnya. Yang lain mungkin kesulitan melihat bahwa Minos tidak berada di bawah kendali Kava. Tetapi Abi segera memperhatikan dan mengenali mereka sebagai teman-temannya dan bukan salah satu musuh yang mengincar mahkotanya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2792, gerombolan mengerikan kedua. Saat mendekati Abi, Minos tidak langsung menghampirinya dan memeluknya. Ia melihat para penjaga di sisinya, makhluk-makhluk dengan level yang setara dengannya. Tetapi beberapa mayat hidup dengan level yang jauh lebih tinggi daripada yang biasanya terlihat dalam pemanggilan seorang master. Abi menghampiri ketiga rekannya sambil tersenyum, lalu memeluk Minos setelah memastikan bahwa itu benar-benar dia, bukan Antek Kava. Senang bertemu denganmu lagi, katanya ke salah satu telinga Minos, memeluk tubuh rohaninya, namun anehnya mencium aroma khas lelaki itu. Minos tersenyum kembali pada Abi, akhirnya merasa lebih lega sekarang karena dia berada di sisinya dan bisa melindunginya. Sambil memikirkannya, dia tertawa dalam hati, bertanya-tanya siapa yang bisa melindungi siapa dalam situasi saat ini. Kau punya pasukan yang cukup banyak, Abi. Gloria melihat mayat hidup di sekitar. Sebagian mayat hidup hanya tinggal tulang belulang. Sebagian lagi tubuh yang setengah membusuk dan ada yang tampak seperti mayat yang baru saja keluar dari peti mati. Ada yang mengenakan baju zirah dan seragam kuno, sementara yang lain telanjang, memperlihatkan tubuh mereka yang terkutuk. Sebagian dari mereka terbakar dan sebagian lagi dengan tubuh berbatu yang biasa terlihat di neraka. Kebanyakan mayat hidup memiliki mata berwarna putih, namun beberapa di antara mereka, terutama yang kuat, memiliki mata yang sepenuhnya hitam dan tatapan mereka seakan mampu melihat menembus jiwa. Abi menatap Gloria dan tertawa. Aku beruntung, atau tidak beruntung, tergantung sudut pandangmu. Singkat cerita, aku menemukan kesempatan begitu aku tiba di neraka. Aku mewarisi iblis yang telah mencoba naik level, tetapi gagal. Secara teknis, dia masih memegang wilayah kekuasaannya dan tampak hidup, setelah gagal saat berada di subdimensi neraka. Namun, dia sebenarnya sudah lama meninggal, dan aku hanya perlu mendapatkan pengakuan atas mahkotanya. Setelah itu aku menjadi iblis, meskipun aku tidak memiliki kultivasi yang diperlukan. Jadi begitulah, gumam Minos saat ia memahami bagaimana Abi bisa mencapai begitu banyak hal. Namun, terlepas dari peluang bagus yang kudapatkan karena itu, aku terus dikejar oleh orang-orang licik sejak saat itu. Dia tertawa getir, aku juga tidak mendapatkan bonus kemajuan yang didapatkan seseorang saat menaklukkan wilayah baru di neraka. Secara teknis, aku tidak menaklukkan wilayah mereka dengan mendapatkan mahkotanya. Semua kemajuanku berasal dari perluasan apa yang ditinggalkan iblis itu untukku. Ketiga anggota keluarga Abi merasakan kata-katanya menjernihkan beberapa keraguan mereka sekaligus. Itu sungguh sangat tidak beruntung, komentar Ruth sambil memikirkan apa yang telah dipelajarinya bersama Minos dan Gloria. Dengan begitu banyak domain dalam kekuatanmu, kau mungkin akan menjadi celestial sejati dengan mewarisinya. Jangan ceritakan padaku soal itu, Abi mendesah sebelum mencoba mengubah ekspresinya. Pokoknya, aku selamat selama 1 dekade di neraka dan sekarang kita bersatu lagi. Dia memandang Minos dan bertanya, aku rasa kita punya rencana untuk melarikan diri dari neraka, kan? Dia melihat mayat hidup milik Abi, sebuah pemandangan yang mirip dengan Macabre Horde di Uzira. Ya, mungkin kita bisa mempercepat sedikit dengan bantuanmu. Secara teknis, kita adalah musuh, jadi wilayah kekuasaanmu tidak akan bisa membantuku. Namun, jika orang-orangmu memberi jalan bagi kelompokku, kita akan bisa lebih mudah memperluas wilayah kekuasaan kita sendiri dan mendapatkan awal yang kubutuhkan untuk mengalahkan Kava. Kava, apakah dia iblis yang ada di atasmu? Tanya Abi, mengenali sosok itu. Ya, apakah kau kebetulan menerima ingatan pendahulumu? Tanya Minos. Ya,
Apakah kau kebetulan menerima ingatan pendahulumu? Tanya Minos. Ya, itu sebabnya aku bahkan tidak perlu mempelajari konten yang tersedia di domainku, haha. Wanita berambut biru itu tersenyum gembira. Tidak semuanya berjalan sempurna untuknya, tetapi dia benar-benar mendapatkan lebih banyak berkat daripada kutukan. Karena semua yang telah dicapainya dalam warisannya, dia telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk memperkuat dirinya sendiri sambil menangkis para iblis yang mengincar kepalanya. Beruntungnya kau, aku masih perlu banyak belajar tentang neraka. Ia mendesah sebelum beralih ke mata kuliah utama mereka. Tetapi tentang Kaffa, kita harus membantunya memperluas wilayah kekuasaannya, jika tidak, kita bertiga tidak akan bisa lolos dari kejarannya. Selain itu, kami butuh kau untuk membuka jalan bagi kami. Begitu ya, apakah menurutmu antek-anteknya tidak akan bisa mengejarmu? Sekalipun mereka melakukannya, aku akan menghadapinya, jawab Minos. Aku bisa menciptakan subdimensi yang bisa kita gunakan untuk melarikan diri. Namun, semua kekuatan neraka kita akan melemah. Ada kemungkinan juga kita akan diburu oleh bawahan atau bahkan celestial sejati itu sendiri. Iblis adalah musuh bebuyutan dewa yang berhak. Pasti beberapa dari mereka akan memburu kita saat mereka mencium bau neraka di jiwa kita. Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita bisa memperkuat diri di Zocaro dengan cara yang tidak terlalu berbahaya dibandingkan di neraka. Minos mendesah menyadari risikonya. Karena iblis tertarik pada Abi, lebih baik mereka tidak mengambil risiko tinggal di sana hanya karena kemungkinan untuk memajukan kultivasi mereka dengan cepat di dimensi ini. Abi menambahkan, kita bisa melakukannya sesuai rencanamu. Tapi kita harus kembali ke neraka dari waktu ke waktu. Mahkotaku tidak akan terlalu menyakitiku dalam hal ini, tapi mahkotamu akan mulai menekanmu setelah beberapa dekade meninggalkan tempat ini. Mereka tidak tahu itu, tetapi Minos menerima gagasan untuk kembali setelah puluhan tahun. Itu tidak ideal, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa menerimanya. Mereka dengan cepat membahas beberapa detail tentang subdimensi, ruang yang terhubung ke neraka dan alam semesta, mirip dengan Kaffa, dimensi cermin, yang telah mereka masuki sebelumnya. Selain itu, mereka tidak perlu lagi mengumpulkan cairan hitam, karena mahkota mereka sudah cukup bagi mereka untuk menghidupkan kembali mayat hidup itu sendiri. Ini juga berarti bahwa subdimensi Abi tidak perlu terhubung ke tempat mereka sebelumnya dan dapat terhubung ke bagian manapun dari alam semesta yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Meskipun dia hanya berada di level 120, mahkotanya memberinya beberapa hal yang hanya bisa dicapai orang lain pada level yang lebih tinggi. Pada akhirnya, setelah Ruth bercanda tentang kemiripan pasukan Abi dengan Macabre Horde dan Abi berbicara tentang bagaimana kelompok itu berasal dari iblis yang bersembunyi di Uzira di masa lalu. Mereka menyetujui langkah paling cepat dari rencana mereka. Kelompok itu mulai berbaris menuju wilayah musuh lainnya, mengalihkan perhatian mereka untuk memburu setan baru untuk Ruth, Gloria, dan Minos. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2793, saatnya melarikan diri. Bertahun-tahun kemudian, Minos dan kelompoknya masih berada di sisi Abi, dengan lebih banyak mayat hidup di sisi mereka. Tetapi masing-masing dari mereka sekarang memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Secara khusus, Minos baru saja menguasai wilayah lain ketika dia merasakan auranya mencapai level 121. Mendapatkan terobosan yang telah ditunggunya selama bertahun-tahun setelah bersatu kembali dengan Abi. Abi telah mencapai level 121 sebelum suaminya, sementara Ruth baru saja mencapai level 120 dan Gloria telah berada di level 119 selama beberapa waktu, hampir naik juga. Mereka bertiga mengawasinya selesai menyerap lebih banyak cairan hitam dan mengembangkan mahkotanya sendiri. Dengan lebih dari setengah tubuh rohnya dengan penampilan hitam berbatu yang umum dimiliki oleh iblis. Sepertinya kita sudah sampai tujuan, kan? Tanya Gloria dengan ekspresi gembira, karena ini adalah langkah terakhir yang mereka rencanakan sebelum mereka mencoba melarikan diri. Abi memandang Minos yang sudah bersiap untuk pergi, tinggal menunggu aba-abanya. Minos memandang cakrawala neraka, melihat melalui kegelapan kekuatan Abi, yang mampu menyembunyikan gerakannya. Berkat kekuatan Abi, mereka berhasil melewati tahun-tahun tersebut dan menyelesaikan tahun ke-15 mereka di neraka tanpa masalah besar. Pertarungan beberapa tahun terakhir telah membantu mereka semua untuk mengasah kemampuan jahat mereka. Namun untungnya mereka tidak harus menantang iblis yang kuat. Saya pikir Kaffa hampir mencapai level 128. Dia mungkin akan mengasingkan diri begitu dia menyadari kemajuan saya dalam beberapa hari. Dia berhenti sejenak untuk berpikir, menyadari bahwa dia masih punya waktu sebelum pelariannya diketahui oleh makhluk neraka, khususnya oleh gurunya. Ayo kita kembali. Aku ragu Kaffa akan mempertaruhkan dirinya hanya demi kita saat dia bisa menyendiri dan mendekati tahta neraka. Dia tidak ragu lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ruth menatap Abi. Tubuh kita tertinggal di dimensi cermin Kaffa.
Tidak juga, Abi mengoreksi saudara perempuannya. Ketika kami memasuki neraka, kami hanya dapat menggunakan karakteristik bawaan jiwa kami. Meskipun kita mengatakan bahwa kemampuan bawaan kita berasal dari fisik kita, istilah yang dimaksud tidak berarti tubuh fisik, melainkan bentuk tubuh roh. Dengan demikian, kemampuan bawaan berhubungan dengan jiwa kita. Namun, tubuh dan jiwa tetap bersama di neraka. Sementara jiwa tetap bebas seperti sebelumnya, tubuh disegel dan dipaksa untuk kembali ke bentuk semula. Namun, bentuk kita saat ini bergantung pada tubuh kita sendiri. Hanya saja, penampilan kita tidak jelas. Dengan ekspresi tenang dan percaya diri, Abi mengakhiri ceritanya. Jadi kita akan memiliki semua kekuatan dan karakteristik fisik saat memasuki subdimensi yang akan kuciptakan. Kita kemudian dapat kembali ke Uzira dengan utuh. Bagus. Kau mau membawa kami kemana? Tanya Minos. Abi berpikir sejenak dan berkata, kurasa tidak baik mempertaruhkan posisi guild kita di Uzira. Kava pasti akan mengirim antek-anteknya ke jalan yang sama saat kita meninggalkan neraka. Kalau begitu, mungkin menarik untuk kembali ke dekat puncak kebangkitan. Sebenarnya, ini akan baik untuk kita. Kita bisa mendekati gerombolan Macabre dan membawa mereka ke pihak kita. Itu akan menarik. Gloria menyukai rencana itu. Tapi bukankah itu berbahaya? Jangan lupa bahwa ada Celestial di Uzira. Khususnya, Celestial yang merupakan anggota keluarga kerajaan terkutuk dari para ahli nujum dari benua itu. Abi menatap Minos dan berkata, bahaya akan selalu ada. Namun, Macabre Horde adalah kelompok kuat yang dapat membantu kita menghadapi utusan Kava dan bahkan bersembunyi darinya saat ia meninggalkan neraka untuk memburu kita. Kava tentu akan mengejar Minos, karena dia adalah bawahannya dan ada hubungan di antara mereka. Namun begitu dia mengetahui bahwa Abi dan Minos bersama, mereka semua tahu bahwa dia akan mencoba menghadapi mereka semua sekaligus. Ayo kita lakukan itu, kita mungkin akan mendapatkan Millicent di pihak kita setelah kita kembali ke daratan. Kita juga tidak perlu menarik terlalu banyak perhatian saat ini. Mungkin kita bisa menjalankan beberapa rencana kita sebelum masalah yang mustahil muncul di depan pintu kita. Minos menerima saran istri pertamanya. Dengan mengatakan itu, Abi mempersiapkan dirinya. Meminta ketiganya untuk menjauh darinya sementara dia memanipulasi ruang untuk menciptakan subdimensi yang terhubung ke neraka dan alam semesta mereka, khususnya ke Zokaro, di puncak kebangkitan. Di Uzira, sementara Abi berakting, Ruth dan Gloria berdiri di dekat Minos, salah satu dari mereka bertanya kepadanya. Bagaimana situasi kita selanjutnya? Kami tidak akan dapat menyelesaikan tugas kami mengenai neraka untuk sementara waktu. Kekuatan neraka kami akan melemah di luar sana, tetapi kemajuan kami, peningkatan pemahaman, dan beberapa kemampuan kami saat ini akan membantu meringankan jalan kami, kata Minos sambil tersenyum. Mengingat bagaimana Devdar telah menasihatinya untuk berpura-pura menerima apa yang diberikan Kava kepadanya, memahami keuntungan memasuki neraka. Pokoknya, mari kita lanjutkan rencana kita yang lain di luar sana dan kembali saat kita sudah lebih kuat. Untuk saat ini, aku hanya khawatir tentang kelompok kita di Uzira dan keluarga kita di Okia. 45 tahun telah berlalu sejak kita melewati puncak kebangkitan. Banyak hal yang bisa saja terjadi selama itu. Sementara mereka berdua memikirkan kekhawatiran Minos, Abi menyelesaikan pekerjaannya dan memberitahu mereka bertiga bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Dia tidak akan bisa membawa mayat hidup itu atau bahkan para penjaga yang dia dapatkan di neraka, sayang sekali, pikirnya. Memiliki Celestial di pihak mereka akan sangat membantu. Namun, meski meninggalkan begitu banyak kekuatan, Abi berangkat dengan senyuman di wajahnya, membiarkan ketiga rekannya memimpin jalan dan segera melewati distorsi spasial. Dia melihat distorsi yang mendekati neraka, memastikan tidak seorang pun akan mencapai mereka dengan cara itu dalam waktu dekat. Begitu dia melihat rekan-rekannya siap untuk melanjutkan, dia membuat portal lain, mengabaikan lingkungan gelap di area yang telah dia ciptakan berdasarkan neraka itu sendiri. Minos, Gloria, dan Ruth melihat tempat yang telah mereka lewati di dekat puncak kebangkitan dan merasakan kepuasan karena akhirnya mencapai titik ini. Mereka melanjutkan perjalanan, melintasi angkasa untuk kembali ke Zokaro, tubuh mereka berubah saat mereka memasuki kembali alam semesta mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2794, kembali ke Uzira. Saat ia melewati portal terakhir di jalannya, Minos merasakan waktu berhenti di sekelilingnya saat tubuhnya berubah, meninggalkan penampilan jahatnya sementara rambut putih, sayap serafim, dan kulit pucatnya kembali. Matanya menjadi emas lagi, dan bentuk tubuhnya tumbuh setidaknya 25% dari tinggi badannya, dengan otot-otot tumbuh untuk melengkapi struktur tubuh besar itu. Namun di tengah proses ini, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam di tubuhnya, hubungan kompas Nautilus, hati yang tidak dapat rusak, dengan mahkota neraka. Sebuah jam pasir besar terbentuk di sekeliling tubuhnya, sementara sekelilingnya menjadi sangat terang, sehingga dia tidak dapat melihat tempat yang baru saja dia datangi.
Kau tumbuh cukup cepat saat berada di neraka, kata sebuah suara yang sudah sangat dikenal Minos, membuatnya menoleh ke belakang dan melihat sosok Dewa Langit sejati dari alam atas, Devdar. Minos teringat bagaimana orang ini pernah kalah dari Kava sebelumnya dan terkejut bahwa Devdar ada di sana untuknya. Senior, dia ragu-ragu di depan Devdar, tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Jangan khawatir, sudah kubilang sebaiknya kau teruskan saja. Yang penting adalah manfaat yang kau peroleh dalam perjalanan ini. Sekarang kau lebih kuat dari sebelumnya, hampir siap untuk bertemu denganku lagi. Minos tidak terkejut dengan ucapan Devdar. Orang di depannya bukanlah Devdar versi asli, melainkan hanya proyeksi belaka. Jangan terlalu memikirkan mahkota infernal. Begitu kau menjadi celestial dan mencapai tahap terakhir warisanku, kau bisa menyerahkannya dan menjatuhkan mahkota dua istrimu. Mengenai yang terakhir, aku khawatir dia tidak akan lolos dari nasib buruk ini. Karena sudah menjadi iblis, dia hanya bisa bersaing untuk posisi teratas di neraka atau memilih jagoannya untuk menduduki posisi tersebut, sementara dia menemani mereka sebagai pendukung. Minos menoleh, melihat Abi membeku akibat pengaruh temporal sense. Waktuku hampir habis. Aku akan meninggalkan segel di mahkotamu yang akan memberimu dan para wanitamu sedikit waktu lagi. Sayangnya, hanya itu yang bisa kulakukan. Cepat atau lambat tantangan fana akan datang kepadamu dan kau harus menghadapinya sendiri. Itulah jalan menuju keabadian. Begitu Devdar selesai berbicara, dia mengusap tubuh Minos dengan salah satu tangannya, memenuhi janjinya sebelum menghilang. Jam pasir emas Minos berhenti bekerja dan waktu di sekitarnya kembali normal. Dia melihat tempat yang telah dicapainya bersama kelompoknya, dan memperhatikan bagian puncak kebangkitan yang telah mereka lewati sebelumnya dalam perjalanan mencari tetesan neraka. Kembali ke area ini, dia mengamati sekelilingnya, merasa sangat mudah untuk memahami di mana dia berada, tetapi juga begitu dekat dengan tempat yang jahat dan berbahaya seperti ini. Tidak hanya kultivasinya meningkat 3 kali lipat selama bertahun-tahun di neraka. Minos juga mengalami tahun-tahun tanpa dapat menggunakan banyak keterampilannya yang membuat hidupnya jauh lebih mudah. Kembali di Uzira, ia merasa jauh lebih mudah daripada yang ia kira untuk merasakan semua kekuatannya kembali. Api keperakannya menjadi jauh lebih kuat, dan dia hampir merasa bahwa jika dia menggabungkannya dengan kekuatan mahkotanya, dia bisa bermain dengan orang mati dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan Abi dan dia sebelum seluruh pengalaman di neraka ini. Senang bisa kembali. Saya tidak menyangka akan merasa sebebas dan simen ini lagi hanya karena kita sudah kembali, canda Ruth dengan teman-temannya. Ya, rasanya berbeda saat kembali. Uzira tampaknya tidak begitu spesial. Abi melengkapi kalimat Gloria dengan nada penasaran. Ya, Uzira sudah menjadi orang biasa setelah bertahun-tahun di neraka. Tapi kurasa itu sudah diduga. Kita jauh lebih kuat dan dimensi itu hanya sebanding dengan alam atas. Gloria menambahkan sementara Minos hanya mendengarkan mereka bicara. Roda reinkarnasi membawa hukum dalam bentuk paling murni. Menghubungkannya seperti mengonsumsi esensi dasar alam semesta, dan disertai peningkatan kultivasi yang sangat solid. Itulah sebabnya Anda merasa seperti ini. Abi menjelaskan dengan santai, merasakan perbedaan lebih dari yang mereka rasakan. Karena kultivasinya sekarang adalah yang tertinggi dalam kelompok itu. Pokoknya, saatnya menghadapi gerombolan Macabre. Dia menunjuk ke arah kerumunan mayat hidup yang bergerak ke arah mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka pasti khawatir. Mereka ingat betul bagaimana rasanya melarikan diri dari Curse Rock, penjara tempat mereka melarikan diri bersama Millicent. Namun, kini mereka tidak merasakan kekhawatiran yang sama dan bersikap tenang menghadapi gerombolan itu, bahkan dengan mayat-mayat tingkat tinggi menurut standar benua di antara mereka. Mereka semua kini memiliki kekuatan atas orang mati, dengan kekuatan Abi yang jelas merupakan yang paling kuat. Namun, bahkan Gloria dan Ruth penasaran bagaimana kemampuan mereka saat ini akan memengaruhi tubuh gerombolan itu, yang kini mendatangi mereka, dalam keadaan lapar. Apa rencanamu dengan mereka? Tanya Minos, yang sudah punya rencana sendiri, tetapi penasaran ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Abi. Dia tersenyum sambil melangkah maju dan menunjuk ke arah mayat hidup. Akhirnya aku akan menunjukkan kepadamu wujud asli seorang ahli nujum. Tingkat tertinggi seorang ahli nujum bukanlah mengendalikan mayat hidup, tetapi memberi mereka kehidupan, awal yang baru, kesempatan di luar reinkarnasi. Dari kelompok yang datang kepada kita ini, aku akan menciptakan mayat hidup abadi pertama di alam semesta kita, katanya dengan energi dalam suaranya, energi biru gelapnya bergetar di sekelilingnya saat cahaya misterius mengelilingi matanya. Fenomena yang menciptakan Macabre Horde, atau lebih tepatnya tindakan mereka yang menyebabkan munculnya Macabre Horde, gagal menghasilkan sesuatu seperti ini. Namun, saya yakin saya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Itu pasti akan mengesankan, komentar Ruth kepada Abi. Minos tersenyum dan berkata, baiklah. Aku akan membantumu. Bukan hanya kultivasinya saja,
tetapi kultivasi istri-istrinya pun meningkat ketika bola-bola energi biru bersinar muncul di sekeliling mereka, cadangan energi buatan. Kultivasi Abi mencapai level 123, sedangkan kultivasi Minos berhenti di puncak absolut level 124, dengan Gloria di level 121 dan Ruth di level 122. Dalam kondisi ini, mereka berempat dikelilingi oleh tsunami mayat hidup dari Macabre Horde. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2795, Penaklukan. Abi adalah orang pertama yang menunjukkan kekuatannya, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, memanfaatkan kemampuan ilahi di balik kekuatan nekromantiknya. Ia menggabungkan kekuatan lamanya dengan kemampuan barunya sebagai iblis, menggunakan cairan hitam dalam esensi spiritualnya sebagai sumber kekuatan sambil menggunakan kemampuan lamanya. Kegelapan menyebar dari tubuhnya ke sekelilingnya, tetapi tidak merusak daerah sekitarnya seperti yang terjadi pada cairan hitam. Di bawah kendali Abi, tidak ada daerah yang terpengaruh, karena kekuatannya meluas ke arah mayat hidup, yang berlari dengan kacau ke arah mereka. Dikelilingi oleh mayat hidup, Minos, Ruth, dan Gloria memberi Abi ruang untuk bertindak lebih dulu, mengawasi dengan saksama saat rekan mereka membuat Macabre Horde yang perkasa ragu-ragu di depan mereka. Dengan mayat hidup pertama yang dicapai oleh kekuatannya, gelombang pertama tubuh-tubuh berjatuhan di depannya seolah-olah percikan kutukan mereka telah hancur dan hanya menyisakan tubuh-tubuh mengerikan mereka. Sementara itu, yang terkuat berhenti berlari ke arah mereka, menatap tanah dengan kebingungan saat kegelapan menyelimuti mereka seperti jaket pengikat. Beberapa makhluk yang lebih kuat mencoba menolak Abi, tetapi kekuatannya jauh lebih unggul daripada semua makhluk itu. Senyum lebar tersungging di wajah Abi saat ia merentangkan tangannya dan memberi isyarat, sengaja menghadapi yang terkuat di area itu. Mengeluarkan cairan hitam dari tubuh mereka sambil membuat tubuh mereka beregenerasi, mengubahnya menjadi versi yang lebih enak dipandang mata orang yang melihatnya. Ketiga sahabat Abi memperhatikan dengan saksama, mencatat dalam hati saat mereka belajar dari gerakan-gerakannya tentang bagaimana mereka harus menguasai mayat hidup mereka sendiri. Abi dapat mendominasi makhluk dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada mereka. Tetapi semua orang di sana akan dapat menciptakan setidaknya satu legiun antek dari kekuatan mereka dan jumlah mayat hidup yang ada dalam genggaman mereka. Lanjutkan. Abi telah mencapai inti tujuannya, kata Minos sambil meramalkan masa depan, membuat Gloria dan Ruth bergerak sebelum dia sendiri mengejar beberapa mayat tingkat tinggi. Sementara itu, sekelompok 5 orang berlutut di depan Abi, tanpa ada kekejaman dari tetesan neraka yang terlihat di mata mereka. Mereka sekarang tampak tidak berbeda dari banyak makhluk hidup yang telah ditemui kelompok mereka dalam perjalanan mereka di alam semesta. Tuan, kelima orang itu berkata bersamaan. Pikiran mereka memulihkan rasionalitas yang telah hilang dalam kematian mereka, mengingat banyak hal dari kehidupan mereka, namun mengenali sosok Abi tanpa keraguan. Mereka adalah makhluk spesial level 124, tidak mati, tidak hidup, dan tidak mati. Mereka adalah anggota keluarga baru, sesuatu yang dimulai oleh Abi di tempat itu di Uzira. Subjekku, selamat datang di bawah komandoku. Mulai sekarang, kalian akan disebut Hell Lifelings. Ini adalah kehidupan kedua kalian, yang kedua dari banyak kehidupan lainnya. Asalkan kalian menghormatiku dengan usaha kalian dan mengangkatku ke puncak. Ucapnya sambil membuat kelompok itu semakin kuat, mencabut status mereka sebagai buronan neraka. Dan mengubah mereka menjadi sesuatu yang unik. Kelima makhluk itu bersumpah setia kepada Abi, ingin menyaksikan pencipta mereka mengendalikan lebih banyak lagi dari apa yang sebelumnya merupakan Macabre Horde. Sementara itu, Minos mencapai level 124 Andit yang belum dicapai Abi. Ia menutupinya dengan api hitam dan perak, campuran kemampuan ilahi sekundernya dan kekuatan mahkota. Dia mengulangi apa yang telah dilakukan Abi dengan cara yang sedikit berbeda, mengubah makhluk itu menjadi makhluk hidup yang tidak akan menarik perhatian pada asal-usulnya yang mengerikan. Dari api hitam dan perak Minos muncullah makhluk bersayap dengan 4 sayap perak, berbadan elang, dan berkepala singa. Makhluk itu memiliki api perak di matanya dan, begitu Minos selesai menggunakannya, makhluk itu mengeluarkan raungan keras, membuat takut banyak mayat hidup dari gerombolan Macabre. Dia mengulangi apa yang telah dilakukan Abi dengan cara yang sedikit berbeda, mengubah makhluk itu menjadi makhluk hidup yang tidak akan menarik perhatian pada asal-usulnya yang mengerikan. Dari api hitam dan perak Minos muncullah makhluk bersayap dengan 4 sayap perak, berbadan elang, dan berkepala singa. Makhluk itu memiliki api perak di matanya dan, begitu Minos selesai menggunakannya, makhluk itu mengeluarkan raungan keras, membuat takut banyak mayat hidup dari gerombolan Macabre. Budidaya makhluk itu mengancam untuk maju ke level 125, tetapi pada saat yang menentukan, gagal, hanya bertahan di puncak level 124, sama dengan level Minos. Berbeda dengan apa yang Abi lakukan dengan antek-antek barunya, Minos memberikan mahkota hitam kepada makhluk itu sebelum memerintahkannya. Buat legiun pertamamu, Banevreak.
Makhluk itu menyukai nama barunya dan bergerak untuk memenuhi keinginan tuannya, memberi Minos waktu untuk menganalisis Macabre Horde dan dampak kekuatan para wanitanya terhadapnya. Puluhan ribu mayat hidup kini mengelilingi mereka, tetapi sementara sebagian besar dari mereka tampak lumpuh, sebagian kecil yang bergerak secara bertahap jatuh di bawah kendali kelompok itu. Dengan cepat, kelompok Hell Lifelings milik Abi bertambah besar, mencapai 100 orang yang secara langsung berada di bawahnya, sementara Gloria mengelola 19 orang dan Ruth mengelola 31 orang. Banefreak maju dan berhasil mendapatkan 10 pengikut pertama di bawah komandonya, sementara Minos membantu para wanitanya dan terus menekan pasukan terkuat di antara Macabre Horde. Millicent akan terkesan dengan kemajuan mereka. Dengan hanya 4 orang, kelompok itu menghentikan laju Macabre Horde, mengubah musuh menjadi sekutu. Mereka segera mencapai 300 plus individu yang luar biasa di bawah kendali mereka. Jumlah mereka hanya sebagian kecil dari Macabre Horde. Tetapi masing-masing dari mereka merupakan Supreme yang kuat dan tingkat tinggi, yang mampu mengendalikan ratusan bawahan tingkat rendah sendirian. Namun, bukan niat Minos dan istri-istrinya untuk membentuk pasukan di tempat ini. Kurasa itu sudah cukup untuk saat ini, kata Abi kepada Minos saat dia merasakan kultivasinya kembali ke level 121. Istri-istri Minos yang lain juga sudah kembali normal dan mundur ke sisi Abi, hanya dia yang masih dalam kondisi maksimal. Abi berkata kepadanya, kelompok yang kita kumpulkan di sini tahu banyak tentang sejarah benua dan cukup kuat untuk memberi kita waktu, bahkan melawan Celestial. Sedangkan yang lain, biarkan mereka melanjutkan misi mereka. Minos melihat ke arah puncak kebangkitan, tempat cairan hitam keluar dari neraka. Di sekitar tempat itu, orang mati bangkit dari tanah dan berjalan-jalan, melindunginya dari tangan-tangan yang berusaha memanipulasi esensi di balik kekuatan iblis. Baiklah, ayo pulang. Kita tidak perlu menghabisi seluruh Macabre Horde. Itu akan menarik perhatian yang tidak perlu. Jadi, lepaskan kendalimu pada mayat hidup itu. Minos memanipulasi ruang, membentuk portal yang menjauh dari area ini, sesuatu yang akan membawa mereka ke suatu titik tempat mereka dapat mengakhiri perjalanan dengan terbang ke pos terdepan Armans di daratan utama. Ketiga wanita itu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, membiarkan mayat hidup itu meninggalkan keadaan tidak bergerak mereka dan menatap mereka dengan kejam lagi. Namun sebelum makhluk-makhluk ini dapat mencoba menyerang mereka, mengikuti naluri jahat mereka, mereka berempat, bersama dengan lebih dari 300 bala bantuan yang mereka dapatkan. Berangkat melalui portal yang akan menutup beberapa saat kemudian. The Rise of the Black Plane Chapter 2796, Back to Hilltop City. Kava was in one of Abyss domains, waiting for the opportunity to challenge the area, when she suddenly felt a chill. Something made her see the image of 4 people crossing a spatial distortion and arriving in an area outside hell. Undar, she muttered to herself, attracting the attention of the guardians beside her as she continued to stand in her chariot, not bothering to hide her position. Master, asked one of the disciples who had accompanied her, a man of level 124, one of her strongest disciples. Undar escaped from hell, has not under my control. He escaped from the trap in the crown I gave him, she said, observing in the direction from which she felt Minos flee. She couldn't help but feel the aura of another devil close to where he disappeared. That damned woman went with him. Did she free him from my control, or was he already free before that? This devil asked herself, while those around her could hardly believe her word. That, what should we do? One of them asked. Hunt him down for me. Bring him back to me, alive. I'll deal with him myself when I leave my situation. She didn't think long before she said what she wanted. In the meantime, my heirs must return to their normal duties. These usurpers' domains won't be gaining any new owners in the short term. Master, aren't you going to go after him? One of the crown bearer asked. He wasn't afraid of Minos, but it was customary that when someone did something similar to what Minos had done, the devil behind them would hunt them down. No, before he fled, he added a few more domains to my territory. Now I may be on the verge of advancing to level 128. The eyes and mood of those minions changed, becoming much more positive than they were a moment ago. It made sense to hunt down someone much weaker than yourself to wash away the dishonor of having one of your own run away and turn against you. But if Kava left hell, entitled deities would hunt her. Since she was about to advance in level, it wasn't worth the risk for just Minos. I'll bring his unconscious body to you myself, Master, said a level 124 Supreme as he knelt in front of Kava's chariot. Undar won't be able to get far with his dishonorable plans. Kava smiled, leaving it to her men to deal with their target. One way or another, she would deal with Minos when she left her situation in a few decades. You fail me.
I'll show you what happens to those who stand against hell. A diabolical laugh escaped her coal-black lips, making even so many of her disciples shiver. In the meantime, enjoy the freedom you've gained. That's all I'll give you for the advancement you've given me. Minos and his wives continue on their way, no longer traveling through wormholes. After leaving the vicinity of the Awakening Peak, they arrived in a central area of Uzira, from where they continue traveling east. At the levels they were at and with the traveling companions they currently had, they could travel hastily. In just 4 days, they were in Hilltop City, having crossed a long distance without getting into trouble. It was much easier to travel around Uzira when one was a mid or high-level supreme than when one was at the beginning of the 12th stage. Now the group was flying at a distance where they could already see the surrounding peaks of Hilltop City, their first stop on this post-hell journey. Minos was seeing the path indicated by the Nautilus compass, happy to rely on all his spiritual abilities again. Hell had its advantages. He would not deny that. He even felt at peace with the vastness and minor disturbance in that dimension, as well as agreeing with the role of a member of Hell. But not being able to use so many of the skills that had shaped him as a person was a real nuisance for Minos. Abby didn't feel the same way. Hell was like a home to her, where her abilities were honed to the maximum, and being outside it weakened her. But she wasn't unhappy. Just as Minos knew how to enjoy Hell, she liked the feeling of being back, of being able to fulfill her old plans and search for information about her family. Minos' previous plans were to go to the Awakening Peak, get the black liquid, and then bring the old first elder of the guild back to life to use against the enemies on the continent. Until the old elder had given them some stability, they would strengthen themselves and go ahead with the plans to send a group back to Okia and head for the Violent Sea in search of the clue to the body part of a true celestial. In other words, they could soon have contact with their companions in Okia, in particular, with his family. Consequently, Abby had a broad smile on her lips as she slowly spotted Hilltop City. Aware that they had advanced several of their plans and, as soon as they gathered at the Armand's outpost in Uzira, they would go ahead with their plans without further ado. If things went according to plan, in less than 20 years, they could have their guild mates and family in Uzira. Until we get to Hilltop City, we'll check on our companions and bring the first elder back to life, Minos said to Abby, Gloria, and Ruth, his gaze focused on the city they were approaching. Slowly preparing to land and follow the rest of the way on foot. We'll leave the first elder in the city and then continue with our plans with the group at the secret outpost. I don't want to take up too much of our time, but we'll need a few days to familiarize ourselves with the current situation in the guild and on the continent. It's time to reach out to Millicent. Even with all his strength, he would not underestimate the situation on the continent. There were celestials in Thessalans. Minos had not forgotten the warnings he had received on his journey about individuals who might hunt him down. Now was not the time to relax, so he would act carefully. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2797, hasil hampir 5 dekade, 1. Kelompok Minos tidak menghadapi kesulitan saat mereka mendaki puncak menuju Hilltop City. Tidak ada yang mencoba menyerang mereka atau bahkan menunjukkan diri kepada mereka. Namun, bagaimana orang bisa melakukannya? Dengan sekelompok 10 Supremes yang bepergian bersama, hanya sedikit yang akan mencoba melakukan tindakan apapun. Ruth, Minos, Gloria, dan Abby memerintahkan individu yang tersisa untuk menunggu mereka di seberang wilayah pegunungan ini, dari sana mereka akan menuju ke pos rahasia serikat nantinya. Tidak akan baik jika memasuki Hilltop City dengan sekelompok Hell Lifelink yang mampu menguasai kota. Hanya dengan 6 Supremes tingkat tinggi yang menemani mereka. Keempat manusia itu berjalan melalui jalan-jalan pertama Hilltop City, menaiki tangga dan jalan menurun kota menuju puncak, kawasan pemerintahan setempat. Minos mendahului apa yang akan dilakukan para penjaga lokal dan meminta keenam bawahannya mendapatkan izin untuk memasuki area kota yang lebih makmur. Sedangkan sisanya, mereka semua sudah memiliki izin khusus untuk memiliki pos di kota dan merekrut anggota untuk Armans. Mereka dengan mudah melewati kelompok penjaga di titik pemberhentian. Beberapa menit kemudian, tiba di puncak kota, di mana mereka melihat bangunan tempat kelompok mereka diberi pos setelah campur tangan Millicent atas nama mereka. Tempat ini tampak sama persis dengan tempat yang kita lewati terakhir kali. Abby berkomentar kepada teman-temannya, matanya mengamati sekeliling mereka. Aku tidak akan terkejut jika kalian mengatakan padaku bahwa hanya beberapa tahun telah berlalu sejak kunjungan terakhir kita. Minos tersenyum dan berkata, menganalisis perbedaan waktu antara beberapa penjaga lokal yang ada di sana saat itu dan yang ada di sana hari ini dengan mereka sendiri.
Menurut perkiraanku, katanya, hampir 5 dekade telah berlalu sejak keberangkatan kita ke puncak kebangkitan. Waktu di neraka benar-benar berjalan sesuai iramanya sendiri, gumam Gloria, pikirannya melayang ke rencana Minos untuk lolos dari cengkeraman Kava. Kava akan tinggal di neraka dalam pengasingan selama beberapa dekade. Sementara itu, Minos akan mengalami 3 kali lipat durasi tersebut, memberinya banyak kesempatan untuk menjalankan rencana jahatnya dan mencari metode untuk meningkatkan kekuatannya. Benar, Minos setuju, tatapannya menyapu pemandangan. Sekarang, mari kita amati bagaimana kelompok kita telah berkembang selama masa jeda ini. Aku melihat Tiolos ada di sini, sesuatu yang tak terduga. Para wanita mengikuti di belakangnya, sementara 6 orang temannya mengambil posisi bertahan di sekitar mereka. Formasi perlindungan ini bukan perintah dari Minos, melainkan tugas yang ia berikan sendiri. Abi, Minos, Gloria, dan Ruth tidak mengendalikan satupun dari mereka. Ciptaan mereka, atau transformasi mereka, tergantung pada bagaimana seseorang menganalisis situasi makhluk-makhluk ini, memiliki rasa kesetiaan yang besar dan kebutuhan untuk melaksanakan misi. Mereka tidak harus diperintah sepanjang waktu. Mereka memiliki kepribadian, ingatan, dan pengetahuan mereka sendiri, beberapa di antaranya bahkan telah memberitahu kelompok Minos tentang sebagian besar sejarah Uzira dan Okia. Para Supremes level 124 ini telah memutuskan sendiri untuk membentuk pengawal dan bertindak sebagai pengawal pribadi bagi Minos dan para wanitanya dalam perjalanannya saat ini di Hilltop City. Namun pergerakan mereka segera menarik perhatian, menyebabkan beberapa petinggi lokal mengamati perjalanan kelompok kuat ini melalui jendela dan balkon. Tetapi juga orang-orang yang datang dan pergi dari alun-alun di depan gedung pasukan resmi Hilltop City. Para senior, saya ingin tahu apa yang diinginkan kelompok seperti kalian di kota kita? Tanya seorang pria berseragam Dewan Kota Hilltop. Pria ini memiliki tingkat kultivasi 123 dan berdiri di samping sekelompok tertinggi yang memiliki tingkat yang sama, semuanya bersenjata lengkap. Kelompok ini jelas terganggu oleh kehadiran yang begitu kuat di kota mereka. Namun, bagaimana mungkin mereka tidak merasa terganggu? Kelompok Minos sudah cukup untuk menimbulkan kekacauan lokal, meskipun mungkin mereka tidak akan mampu merebut kota itu. Minos memperlihatkan simbol Armans saat menjawab pertanyaan penjaga. Saya adalah Komandan Armans di Uzira dan ini adalah teman-teman satu guild saya. Dia mengangguk ke arah Abi, Ruth, dan Gloria, juga ke 6 pria yang mengenakan baju besi yang paling sesuai dengan penampilan dan bentuk tubuh mereka. Oh, sebuah suara yang kuat terdengar dari belakang kelompok itu, beberapa saat kemudian memperlihatkan posisi penting Kanselir Higline, pemimpin tertinggi level 124, pemimpin Dewan Kota Hilltop. Minos bertemu pandang dengan lelaki yang diperkenalkan Millicent kepadanya sebelumnya, masih bersikap hormat. Tetapi tidak lagi melihat lelaki itu pada ketinggian yang sama seperti sebelumnya. Sekarang Minos merasa sepenuhnya mampu bersaing melawan lawan setingkat pria seperti itu dan Millicent. Tidak ada rasa takut dalam tatapannya. Yang ditakutinya adalah Celestial yang bersembunyi di Zokaro, Supremes tingkat tinggi yang dapat melakukan apa saja untuk menyakitinya dan mendapatkan bagian tubuh dari Celestial sejati. Jika menghitung mahkota neraka, dia kini memiliki 3 esensi pada dirinya, sementara istri-istrinya masing-masing memiliki 1. Bahaya bagi keluarganya tidak pernah sebesar sekarang. Minos melangkah maju dan berkata, senang bertemu Anda lagi, Kanselir Higline. Kelompok saya baru saja kembali dari misi. Kami di sini untuk mengunjungi teman-teman satu guild dan bertukar cerita tentang apa yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dia tidak merahasiakan fakta bahwa dia tidak datang untuk memperebutkan kekuasaan dengan penduduk setempat. Kanselir Higline mengingat penampilan Minos, tetapi juga bagaimana bocah ini baru berada di level 118 saat Millicent memperkenalkan mereka satu sama lain. Namun saat ia melihat para wanita bersama Minos dan mengingat mereka juga, pria berpengalaman ini tidak dapat tidak memperhatikan kemajuan pesat mereka semua, terutama Abi. Yang beberapa dekade lalu adalah yang terlemah levelnya dan sekarang tampak sebagai yang terkuat dalam kelompok itu. Mereka semua telah meningkat levelnya dan dari manapun mereka kembali, mereka telah kembali dengan sekutu yang sebelumnya tidak ada. Ahli Nujum telah maju paling cepat sementara ini. Pria itu segera menyadari implikasinya. Begitu, mereka telah menemukan peluang besar, khususnya sesuatu yang ditujukan untuk para ahli Nujum. Dengan gerakan lengan bajunya, Kanselir Higline memerintahkan, Rob, jangan buang-buang waktumu di sini. Kembalilah ke posisimu, Minos muda dan kelompoknya akan ikut denganku. Aku akan menemani mereka ke pos Armans. Penjaga yang menghentikan Minos dan kelompoknya menundukkan kepala dan menjauh. Memberi jalan bagi kelompok yang beranggotakan 10 orang itu untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju gedung di belakang mereka. Saya kira Anda mencari informasi bukan hanya tentang kelompok Anda, bukan? Anda telah pergi selama hampir 50 tahun. Banyak hal telah terjadi di benua ini sejak Anda pergi.
kata Kanselir Higline saat ia mengikuti kelompok tersebut ke gedung faksi dan serikat di Hilltop City, di mana kelompok tersebut akan segera bertemu Tiolos, penduduk asli Okia yang saat itu berada di sana. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2798, hasil hampir 5 dekade, 2. Minos mendengarkan dengan saksama perkataan Kanselir Higline, meskipun menyadari Tiolos muncul di pintu masuk sektor Armans, wajahnya dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Memutuskan untuk menanggapi kekhawatiran Kanselir terlebih dahulu, Minos bertanya, apa yang terjadi? Ada perkembangan mengenai Millicent dan urusan keluarganya? Benar, Kanselir memulai. Langkahnya terukur. Dia tampak tidak menyadari kehadiran orang-orang asing yang mengapit Minos dan para wanita. Hampir 5 dekade telah berlalu sejak saya diberitahu tentang ketidakhadiranmu yang tidak terbatas. Sementara itu, Millicent telah mengalami komplikasi. Kematian abadi, bisiknya, telah bergerak. Ekspresi Kanselir berubah serius saat ia bertemu pandang dengan Minos. Tapi jangan takut, jika itu yang kau khawatirkan. Ia membuat musuh-musuhnya frustrasi. Isolde adalah peramal yang sangat berbakat. Hanya sedikit yang bisa berharap untuk menjeratnya tanpa peringatan yang cukup. Millicent nyaris lolos dari malapetaka pada beberapa kesempatan dan sekarang ia bersembunyi. Bagaimana dengan keluarga kerajaan? Bagaimana sikap mereka saat ini? Tanya Minos, yang sangat menyadari bahwa kematian abadi dikaitkan dengan tahap ke-13. Menindas, kalau boleh dibilang begitu, jawab Kanselir sambil meringis. Kami orang asing tidak pernah mengalami penindasan seketat ini seperti dalam beberapa dekade terakhir. Matanya mengamati rombongan Minos, nada geli terdengar dalam suaranya. Yang membawa kita kembali ke alam menakjubkan yang tidak diragukan lagi telah Anda huni selama beberapa tahun terakhir. Mungkin, perspektif unik Anda dapat terbukti sangat berharga bagi mereka. Minos, yang menyadari arah pembicaraan ini, mengangkat sebelah alisnya. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Tanyanya, senyum masam tersungging di bibirnya. Aku ingat sebelumnya aku dianggap terlalu lemah untuk tindakannya. Anda memang begitu, Kanselir Higline mengakui, tatapannya tak tergoyahkan. Itu jelas tidak lagi terjadi. Dia berhenti, menimbang kata-katanya selanjutnya dengan hati-hati. Yang saya tawarkan kepada Anda adalah lokasi benteng pemberontak. Mereka dalam kesulitan besar, terkepung, dan sangat membutuhkan bantuan. Kita harus campur tangan, karena selama keluarga kerajaan memburu mereka, para tiran lalim itu tidak akan mengejar kita. Millicent mendambakan tahta. Aku bersimpati pada tujuannya dan menyadari potensi keuntungan memiliki raja di pihak kita. Namun, sesama warga negaraku dan aku hanya mencari tempat di Uzira. Perangnya hanya melayani kepentingan kita sampai titik tertentu. Ia terdiam, berdiri di depan pintu masuk area Serikat Armans, membiarkan implikasi kata-katanya menggantung di udara untuk ditafsirkan Minos. Saat Tiolos dan anggota serikat lainnya, yang tertarik oleh keributan kedatangan kelompok Minos, berkumpul, Kanselir Higline dengan lembut mengundurkan diri dan berpamitan. Minos dan para wanitanya mengamati kepergiannya dalam diam. Abi, yang memposisikan dirinya lebih dekat ke Minos, akhirnya memecah keheningan dengan pengamatan pelan. Dia tidak salah, loh. Dengan caranya sendiri, dia menjaga kotanya, kota kita. Kelompok itu tidak menganggap Millicent dan Isolde sebagai milik mereka sendiri, tetapi sebagai sekutu yang berharga di benua itu. Sama seperti Kanselir Higline, mereka menikmati manfaat dari aliansi ini, tetapi tentu saja akan berusaha mengurangi dampak buruk yang dapat memengaruhi mereka. Meskipun mereka bersikap ambivalen terhadap perang Millicent melawan penguasa Uzira saat ini, Minos dan kelompoknya mendapati diri mereka tidak punya alternatif. Millicent telah terbukti sebagai sekutu yang berharga, sementara para bangsawan tetap bersikap bermusuhan. Mengingat tujuan khusus mereka di benua itu, mereka tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung. Kita bahas itu nanti, kata Minos, tatapannya beralih ke Tiolos, yang tampaknya masih dalam taraf kultivasi yang sama seperti saat mereka pergi puluhan tahun lalu. Minos, Tiolos mendekati sekutu lamanya, menepuk bahu pria yang kini jauh lebih kuat itu. Kupikir aku tidak akan pernah melihat seseorang maju secepat ini melalui tahap ke-12 setelah melihat kemajuanmu saat itu. Namun sekarang, kulihat kau tidak hanya memecahkan rekormu sendiri, tetapi salah satu rekanmu telah melangkah lebih jauh. Ia menunjuk ke arah Abi dengan campuran rasa kagum dan penasaran. Bibir Abi melengkung membentuk senyum saat menyadari hal itu, sementara Minos membalas sapaan teman lamanya. Hei, mari kita lanjutkan pembicaraan ini di dalam. Pertumbuhan kita hanyalah sebagian kecil dari kisah ini. Aku khawatir itu bukan prestasi yang mudah ditiru, jika kau tahu apa yang kumaksud. Oh, aku tidak akan pernah mencoba, Tiolos terkekeh, mengantar kelompok itu ke bagian serikat di gedung Dewan Kota Hilltop. Kalian jelas-jelas sekelompok orang gila yang tidak diragukan lagi telah berdansa dengan kematian lebih dari sekali untuk mencapai titik ini. Saat mereka masuk, terlihat jelas bahwa ruangan itu telah mengalami transformasi dramatis.
Apa yang dulunya merupakan area sederhana dengan beberapa meja dan ruang yang nyaman untuk perwakilan guild telah diperluas secara signifikan. Berkat penerapan formasi ruang yang cerdik, area yang tersedia di dalam ruangan telah berlipat 5, menciptakan lingkungan yang jauh lebih luas dan mengesankan. Minos dan kelompoknya menyadari perbedaan di sana saat mereka melewati pintu masuk, menemukan tempat yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di luar. Sekarang ada serangkaian kamar pribadi, masing-masing ditutup untuk sementara, dan aula masuk tempat beberapa anggota serikat sedang nongkrong. Di antara orang-orang yang berkumpul, Tiolos menonjol sebagai satu-satunya wajah yang dikenal Minos dan istri-istrinya. Yang lainnya adalah anggota baru serikat yang direkrut selama 5 dekade terakhir. Beberapa adalah anggota baru yang belum pernah mengunjungi markas besar dan ditugaskan langsung ke poster depan ini. Minos menyapa para pendatang baru ini dengan anggukan sopan, tetapi tidak mau terlibat dalam pembicaraan panjang lebar. Sebagai gantinya, ia mengikuti Tiolos ke ruangan yang menjadi tempat tinggal sementara Tiolos sementara ia mengawasi urusan serikat di kota. Setelah tenang, Tiolos mencondongkan tubuhnya ke depan, ekspresinya menunjukkan campuran kegembiraan dan kekhawatiran. Banyak hal telah terjadi selama ketidakhadiranmu, dia memulai, tatapannya menyapu Minos dan ketiga wanita yang duduk di seberangnya. Aku akan mulai dengan menjelaskan kehadiranku di sini. Serikat ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan pos terdepan Hilltop City kita telah menghadapi lebih banyak tantangan daripada yang kita hadapi sebelumnya. Intinya, kita telah melampaui status kita sebelumnya yang kecil dan mudah diabaikan. Kita tidak terlihat, oleh kekuatan lokal tertentu, sebuah perkembangan yang menuntut perhatian para petani yang lebih tangguh di dalam kota. Tiolos menghela napas lelah. Mungkin tampak bahwa pasukan Hilltop City bersahabat, mengingat interaksi ramah kanselir Higline dengan Anda sebelumnya. Namun, kenyataan sehari-hari jauh lebih penuh dengan ketegangan. Beberapa pemimpin lokal, jika Anda memaafkan keterus-terangan saya, benar-benar brengsek. Minos langsung ke inti permasalahan. Apakah mereka sudah mengambil tindakan serius terhadap serikat? Tiolos berhenti sejenak, dengan hati-hati mempertimbangkan jawabannya. Tidak juga, ia memulai dengan hati-hati. Kami tidak mengalami kerugian langsung, jika itu yang menjadi perhatian Anda. Namun, keselamatan kami lebih bergantung pada kompetensi kami daripada kebaikan hati dari para pesaing kami. Kekuatan lokal ini tidak segan-segan menggunakan taktik licik untuk mempersulit operasi kita. Mereka telah mempersulit perolehan sumber daya di area tersebut, menyebarkan rumor jahat untuk mencoreng reputasi kita, dan menghambat upaya perekrutan kita. Kau telah memimpin kelompok Armans selama berabad-abad, Minos. Kau sangat mengenal strategi yang digunakan pesaing untuk melindungi kepentingan mereka sambil melemahkan lawan mereka. Minos mengangguk dengan muram. Apakah ada situasi di sini yang memerlukan campur tanganku secara pribadi? Pada titik ini, sikap Tiolos berubah, menjadi lebih serius. Pandangannya menyapu kelompok Minos, menilai mereka lagi. Ia merenungkan sejauh mana pertumbuhan kekuatan mereka, tidak mengabaikan 6 pembantu tangguh yang menyertai mereka. Sebuah pertanyaan penting menggantung di udara, apakah bijaksana melibatkan Minos dan pendekatannya yang agresif dalam masalah-masalah yang pelik ini? Inilah inti dilema yang dihadapi Tiolos saat ia merencanakan tanggapannya kepada atasannya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2799, hasil hampir 5 dekade, 3. Tidak, saya bisa mengatasi masalah ini, jika diberi waktu yang cukup, jawab Tiolos setelah mempertimbangkan dengan saksama. Tantangannya tidak terlalu sulit diatasi sehingga ia perlu meminta bantuan Minos. Meskipun ia mungkin tidak dapat menyamai efisiensi Minos dalam menangani masalah seperti itu, Tiolos yakin dengan metodenya sendiri. Ia yakin ia berpotensi memperoleh hasil yang lebih baik daripada rekannya yang berambut putih dan bersayap serafim. Keterlibatan Minos kemungkinan akan memicu konflik, renung Tiolos. Namun, saya dapat memanfaatkan pengaruh yang dihasilkan oleh kekuasaannya untuk menavigasi lanskap politik. Saya pasti dapat mencapai kesepakatan dengan para pesaing kita dengan menunjukkan kekuatan kita saat ini. Dia memperhatikan tatapan setuju Minos dengan rasa puas. Minos melihat keyakinan di mata Tiolos, menyadari keengganannya untuk menggunakan senjata pamungkas milik serikat. Di satu sisi, reputasi buruk Minos telah memicu reaksi ini, tetapi dia tidak merasa malu. Metodenya, meskipun agresif, tidak dapat disangkal efektif. Namun, Minos ingin sekali melihat hasil di luar hasil kerjanya sendiri. Ia tidak mendesak masalah itu, tetapi mengarahkan pembicaraan ke arah kemajuan serikat. Luangkan waktu yang Anda butuhkan untuk mengatasi masalah ini di Hilltop City. Kami akan meninggalkan ke-6 orang ini untuk membantu Anda. Berhati-hatilah dalam penempatan mereka. Nah, Anda menyebutkan tentang pertumbuhan serikat. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang perluasan kami. Tiolos melirik ke-6 Supreme level 124, terkejut dengan kesediaan Minos untuk meninggalkan para kultivator tangguh seperti itu.
Biasanya, pembangkit tenaga listrik berkaliber ini ditempatkan di markas besar untuk melindungi diri dari berbagai pasukan musuh yang menyebar di Uzira. Minos selalu punya kartu as di balik lengan bajunya, pikir Tiolos, campuran kegembiraan dan kecemasan mempercepat denyut nadinya. Keenam orang ini mungkin hanya puncak gunung es dalam hal sumber dayanya saat ini. Ia merasa penasaran sekaligus khawatir tentang implikasi masa depan dari kembalinya kelompok ini. Yah, sekte ini berkembang pesat sesuai dengan keadaan, Tiolos memulai. Kami telah mematuhi strategi perekrutan kami, sehingga jumlah anggota kami saat ini menjadi 2.000 orang. Dari jumlah tersebut, 1.500 adalah anggota luar. Kami telah melihat rekrutan lokal pertama kami maju menjadi perwira muda di antara jajaran luar, dengan anggota yang lebih berpengalaman sekarang memegang posisi perwira menengah. Dalam hal distribusi kekuatan, lebih dari 90% dari daftar kami saat ini terdiri dari para penguasa. Namun, kami telah menarik beberapa penguasa tingkat rendah ke jajaran kami. Mereka semua saat ini ditempatkan di pos terdepan kami yang tersembunyi. Tiolos berhenti sejenak, membiarkan Minos menyerap informasi ini. Pertumbuhan serikat itu mengesankan, tetapi ia tahu bahwa dalam skema besar dinamika kekuatan Uzira, mereka masih merupakan pemain yang relatif kecil. Namun, penambahan Minos dan kelompoknya dapat mengubah keseimbangan itu. Mengenai anggota veteran kami, Tiolos melanjutkan, saya senang melaporkan bahwa kami tidak kehilangan seorang pun, jika itu menjadi masalah. Meskipun tidak ada yang membuat kemajuan signifikan selama bertahun-tahun, mereka semua dengan tekun mengasah keterampilan mereka. Terlepas dari peluang yang ditawarkan benua ini, keterbatasan kami telah membuat peningkatan substansial dalam beberapa dekade menjadi tantangan. Abi, yang penasaran, bertanya, bagaimana dengan situasi yang lebih luas di Hilltop City? Anda menyebutkan adanya ketegangan dengan pasukan lokal. Apakah ada hal lain yang perlu diceritakan? Tiolos mengangguk, ekspresinya menjadi cerah. Memang, kami telah membuat langkah besar secara lokal, sebagaimana dibuktikan oleh pos terdepan kami yang diperluas. Kami telah berinvestasi dalam formasi luar angkasa yang canggih, memperkuat pengaruh lokal kami, dan mulai menjalankan beberapa hak kami yang sebelumnya tidak aktif. Dia berhenti sejenak, membiarkan sedikit kebanggaan mewarnai suaranya. Intinya, serikat ini mengalami pertumbuhan di semua lini secara lokal, ukuran, pengaruh, dan kekuasaan. Saya memproyeksikan bahwa dalam beberapa dekade mendatang, mungkin lebih cepat dari yang diantisipasi, kami akan memiliki daya tawar yang sebanding dengan faksi-faksi terkemuka di Hilltop City. Mata Tiolos berbinar puas. Perjalanan kultivasinya di Okia sebagian besar merupakan usaha yang dilakukan sendiri. Kesempatan untuk bekerja sama dengan kelompok Minos dan membangun sesuatu yang penting sangat berharga baginya. Itu berita yang menggembirakan, kata Minos, nadanya mencerminkan kegembiraan yang tulus atas perkembangan kelompok tersebut. Misinya adalah mengembangkan pos terdepan Armans di Uzira. Sekarang, semua indikator menunjukkan bahwa bahkan tanpa campur tangan langsungnya, serikat itu berada di jalur yang tepat untuk memantapkan dirinya sebagai salah satu kekuatan tangguh di Hilltop City. Dia menyadari bahwa kontribusinya yang paling signifikan bagi masa depan serikat terletak pada membangkitkan kembali tetua pertama yang lama dan membantu Millicent dalam perjalanannya. Ruth bertanya, apakah kita sudah menerima kabar dari Okia? Tiolos menggelengkan kepalanya. Belum, namun, kami telah meletakkan dasar untuk komunikasi di masa mendatang. Sebentar lagi, kami akan dapat mengirimkan potongan-potongan pesan ke benua ini. Mengingat kompleksitas yang terlibat, mungkin diperlukan waktu 5 hingga 10 tahun untuk siklus pesan lengkap, mengirim dan menerima balasan. Meskipun demikian, ini adalah yang terbaik yang dapat kita capai dalam situasi saat ini. Kemampuan untuk bertukar informasi tanpa harus mengirim personel bolak-balik antar benua merupakan kemajuan signifikan yang membenarkan investasi dalam model komunikasi ini. Minos mengangguk setuju. Itu menjanjikan. Namun, waktunya sudah dekat bagi salah satu kelompok kita untuk kembali ke Okia guna melanjutkan rencana kita. Mata Tiolos menyipit, keterkejutan tampak jelas di ekspresinya. Kupikir kita baru akan memulai fase itu setelah cairan hitam itu memfasilitasi perkembangan Celestial. Itulah rencana awalnya, Minos mengakui, nadanya serius. Tapi keadaan menyebabkan perubahan. Ada komplikasi terkait kekuatan tambahan kita yang mungkin tidak sepenuhnya Anda pahami, tetapi dampaknya menuntut perhatian segera. Kita harus mempercepat rencana kita dan mengesampingkan persyaratan itu. Mengubah mayat hidup menjadi Celestial adalah tantangan yang berat, bahkan dengan kemampuan kita saat ini. Kita menghadapi risiko bahwa konsekuensi terburuk dari apa yang telah saya singgung mungkin terwujud sebelum kita mencapai prestasi seperti itu. Abi dapat dengan mudah menguasai mayat-mayat tingkat surgawi di neraka, terutama dengan bantuan Minos. Namun, lingkungan Uzira telah melemahkannya, membatasinya pada tahap ke-12 dalam kondisinya saat ini. Tiolos menghela napas dalam-dalam, nada pasrah tampak jelas dalam suaranya. Kalau kamu siap mengambil risiko ini, aku setuju.
Persetujuannya datang dengan enggan. Minos bangkit dari tempat duduknya, diikuti oleh istrinya. Itulah akhir dari diskusi kita untuk saat ini. Kita akan tetap di kota selama beberapa hari untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang situasi Millicent dan perkembangan di benua ini. Setelah itu, kita akan melanjutkan perjalanan ke pos rahasia milik Serikat. Tatapannya tertuju pada Tiolos, menekankan kata-katanya selanjutnya. Bersiaplah untuk rencana yang telah kugariskan. Rencana itu akan mulai terlaksana paling lambat dalam beberapa bulan. Dimengerti, Tiolos mengangguk. Saya akan berusaha sekuat tenaga dari sini di Hilltop City. Minos dan para wanitanya berangkat dari pos lokal Serikat, meninggalkan 6 Supremes level 124 mereka untuk menyesuaikan diri dengan pos sementara mereka. Para Hell Lifeling ini memiliki umur panjang yang sebanding dengan makhluk hidup biasa setingkat mereka, sehingga tidak perlu lagi metode pengawetan khusus seperti peti mati hitam. Mereka dapat berintegrasi dengan lancar sebagai kultivator biasa. Sebelum pergi, Minos mengeluarkan perintah yang jelas kepada para Supremes, patuhi Tiolos saat dia tidak ada. Setelah itu, dia berangkat mencari tempat untuk beristirahat hari itu. Perjalanan terakhir kelompok itu sangat sulit, dan mereka kini membutuhkan waktu untuk memproses informasi yang akan mereka terima secara alami selama beberapa hari ke depan. Mereka beristirahat bersama, sambil tahu bahwa mereka akan segera melanjutkan pekerjaan rumit mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2800, langkah berikutnya. Setelah menghabiskan beberapa jam pemulihan bersama, Minos dan istri-istrinya merasa sangat segar. Ketegangan dari tahun-tahun mereka di neraka dan kepulangan tergesa-gesa ke daratan akhirnya mulai mereda. Periode istirahat mereka diselingi oleh arus pengunjung yang terus-menerus, berbagai pemimpin Hilltop City yang ingin bertemu dengan kepala Armans yang misterius di Uzira. Setiap pengunjung datang dengan agenda mereka sendiri, ingin menjalin hubungan dan menegosiasikan transaksi potensial. Meskipun Armans belum mencapai posisi penting dalam hierarki lokal. Hubungannya dengan Millicent telah mengamankan masuknya Armans secara resmi ke kota itu, sebuah fakta yang diketahui oleh para penguasa lokal. Kedatangan dramatis Minos dan rekan-rekannya pada hari sebelumnya telah mengubah bahkan pengamat yang paling skeptis menjadi orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari kelompok ini. Daripada yang awalnya tampak, meskipun secara alamiah ia tidak menyukai hubungan diplomatik semacam itu, Minos secara strategis menerima beberapa permintaan pertemuan. Ia dan istri-istrinya membagi audiensi di antara mereka sendiri, dengan efisien mengumpulkan informasi tentang apa yang dapat ditawarkan oleh masing-masing faksi dan berapa biayanya. Menjelang sore hari kedua mereka di Hilltop City, kelompok itu berkumpul kembali untuk mensintesiskan temuan mereka. Saat mereka berbagi informasi yang baru mereka peroleh, gambaran yang lebih jelas, meskipun meresahkan, tentang situasi Millicent dan lanskap politik kontinental muncul. Berita tentang Millicent sangat suram. Tidak hanya karena faksi pemberontaknya menderita banyak kekalahan dan dipaksa bersembunyi, tetapi sekarang dia juga diburu oleh Celestial level 125 yang tangguh. Menurut sumber-sumber pedagang, gelombang pemberontakan berbalik melawan para pemberontak setelah seorang anggota penting lingkaran dalam Millicent menjadi korban kutukan yang dijatuhkan oleh seseorang dalam keluarga kerajaan. Sejak saat penting itu, gerakan pemberontak mengalami serangkaian kemunduran yang hampir tak terputus. Walaupun Minos dan kelompoknya menanggapi intelijen itu dengan skeptisisme yang hati-hati, mereka tidak dapat mengabaikan penyebab utama kekhawatiran. Situasi benua yang lebih luas tetap relatif stabil, meskipun dapat diprediksi akan kacau. Keluarga kerajaan terus berjuang dalam perang salib ganda mereka, memburu ahli nujum yang tidak sah sambil mengejar penjajah Uziran. Pertempuran terkait hadiah meletus di seluruh penjuru benua, membuat perjalanan menjadi lebih berbahaya daripada tahun-tahun sebelumnya. Untungnya, kondisi Uzira yang penuh gejolak hanya memberi dampak yang minimal terhadap operasi Serikat. Sebagian besar berkat visi jauh ke depan Minos dalam mendirikan pos terpencil tempat sebagian besar anggota tetap terisolasi dengan aman. Di luar garis besar ini, tidak ada informasi penting lain yang sampai ke telinga keempat manusia itu. Namun, mereka berhasil menegosiasikan beberapa pengaturan yang bermanfaat bagi Serikat sebelum melanjutkan pertemuan mereka dengan Tiolos dan orang-orang yang dikenalkannya. Setelah menyelesaikan tujuan utama mereka di Hilltop City, kuartet itu berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Menuju tempat di mana lebih dari 290 individu tingkat tinggi dari tahap ke-12 akan menunggu mereka. Namun, perjalanan untuk bersatu kembali dengan Hell Lifelings ini terbukti jauh lebih berbahaya daripada perpisahan mereka sebelumnya. Saat mereka melintasi jalan pegunungan sendirian, perjalanan yang relatif tenang itu diganggu oleh penyergapan. Para pemburu bayaran, setelah mengetahui kehadiran mereka, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Sayangnya bagi para pemburu bayaran, kelompok musuh sudah begitu kuat sehingga hanya sejumlah besar Supremes atau Celestial tingkat tinggi yang dapat menempatkan mereka dalam bahaya. Beberapa hari perjalanan kemudian, bepergian tanpa menggunakan lubang cacing.
Minos dan kontingennya yang terdiri dari ratusan Supremes tiba di fjord yang menyembunyikan pos terdepan Armans yang tersembunyi. Di tengah lanskap tandus tanpa kehidupan yang terlihat sejauh beberapa kilometer ke segala arah. Mereka menemukan portal masuk tersembunyi milik serikat tersebut, gerbang yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mengetahui rahasianya. Minos, yang memimpin barisan terdepan, melintasi ambang pintu menuju kompleks bawah tanah. Saat mereka melintasi rangkaian terakhir dinding dan formasi pelindung, inti sebenarnya dari tempat suci terdalam serikat itu terungkap. Pemandangan yang menyambut Minos terasa familiar sekaligus berubah. Struktur fisiknya tetap tidak berubah sejak beberapa dekade lalu, sebagai bukti pengembangan awal serikat yang menyeluruh. Namun, atmosfernya berdenyut dengan vitalitas yang tidak ada saat keberangkatan mereka ke puncak kebangkitan dahulu kala. Ruang-ruang yang tadinya sunyi kini dipenuhi kehidupan, hiruk-pikuk aktivitas menjadi pengingat nyata tentang evolusi pos terdepan menjadi pusat kekuatan yang sedang berkembang. Kontrasnya sangat mencolok dan menyegarkan. Minos mengamati reaksi para penjaga dengan penuh minat. Ekspresi mereka berubah antara kagum dan khawatir saat melihat gelombang orang asing yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, individu-individu yang kekuatan gabungannya mengerdilkan kemampuan pertahanan seluruh pos terdepan. Minos tidak membuat mereka takut lama-lama. Sambil membawa tanda komandan pos serikat ini, ia meringankan beban para penjaga itu, membuat mereka berlutut di depannya sebagai tanda pengakuan atas kewibawaannya. Selamat datang kembali, Komandan Minos. Paduan suara yang terdiri dari 20 suara menyambutnya saat Minos melewati penghalang terakhir, melewati gerbang masuk ke jantung wilayah kekuasaannya. Setelah mengangguk singkat kepada para penjaga, Minos melangkah menuju ruang dalam pos terdepan. Pikirannya berpacu dengan berbagai tugas yang menunggu perhatiannya, masing-masing merupakan komponen penting dari rencana rumit yang telah ia mulai. Sekarang, setelah benar-benar menguasai kekuasaannya, prioritas Minos pun menjadi jelas. Fokus utamanya adalah mempersiapkan ekspedisi kembali ke Okia. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah memanggil navigator Diret, yang kemudian diikuti dengan tugas penting untuk membangkitkan kembali tetua pertama Juma. Setelah pengarahan singkat namun menyeluruh tentang status terkini pos terdepan, Minos bermaksud untuk meluncurkan dua inisiatif penting ini tanpa penundaan. Jadwalnya ambisius, dalam seminggu, ia bermaksud untuk melintasi benua, memperluas jalur penyelamat ke Millicent yang terkepung. Setelah itu, ia akan mengarahkan pandangannya ke laut yang ganas, mengejar petunjuk menggoda yang diberikan oleh Devdar mengenai bagian tubuh Celestial sejati. Waktu adalah hal terpenting, renung Minos, tekadnya semakin kuat. Perebutan kekuasaan di Uzira, perburuan artefak yang tak ternilai ini. Para pesaing yang bersaing untuk mendapatkan warisan Celestial sejati yang mengejarku, dan ancaman yang membayangi dari pengejaran Kava, semuanya bertemu di titik kritis ini. Ini adalah tempat di mana takdirku akan ditentukan, di mana aku akan menemui ajalku atau akhirnya meraih puncak yang telah kucari sepanjang perjalanan yang luar biasa ini. Berhenti sejenak untuk berbicara kepada orang-orang yang berkumpul, suara Minos terdengar penuh wibawa dan janji, bagus sekali, orang-orang. Aku telah kembali. Sekarang, kita berada di jurang untuk mencapai apa yang bahkan para tetua sekte kita tidak pernah berani impikan mungkin dalam rentang waktu yang singkat. Kita akan mengambil langkah terakhir yang menentukan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.